Daripada bingung pusing kepala, mendingan bangun nyalakan musik ikut irama. Daripada bosan di rumah aja. Oke semuanya, kembali lagi dengan Oni sama kalian semua di sini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gua ngesim pengen punya pacar idol. Tapi sebelum kita mulai, push dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar semua anime yang kalian sukai bisa gua lanjutkan di tiap minggunya. Oh ya, buat yang sering nanya di mana Gugeru-chan, dia lagi sibuk guys di realnya. Gua kan sering bilang ke kalian, kita harus menomorsatukan real life daripada YouTube. Jadi ya tunggu aja sampai dia nggak sibuk lagi. Nanti bakal gua ajak langsung ke kamar. Maksud gua bakalan ngajak dia ngisi peran Gugeru-chan lagi. So, langsung saja persiapkan acting kalian. Mari bersenam bareng Ruby dan Kana. Dan inilah dia, Oshinoko episode kelima. 星の子たちよ、よくお眠りなさい。よく手入れされたツヤツヤの髪、あどけなさの抜けない動画。 Scene dibuka dengan melanjutkan apa yang diucapkan oleh Aqua di episode sebelumnya. Ruby yang disarankan oleh sang kakak untuk invite Kana buat jadi idol membuat dirinya memantau senpainya itu bak seorang stalker. Ruby yang merasa mustahil bisa mengajaknya, dilihat dari betapa kejamnya Kana padanya. Hal itu membuat Aqua menyalahkan adiknya sendiri karena sering mengatai Kana dengan julukan aneh tiap kali bertemu. Aqua yang gak mau tahu pun hanya bisa membantu sang adik untuk menghubungi Kana. Dan sisanya harus Ruby sendiri yang menanganinya. その上で仲良くできないと思うならなしでいいし。 Scene berlanjut memperlihatkan Kana yang sedang membaca komentar para netizen yang menganggap aktingnya adalah yang terbaik di drama Sampai sebelumnya. Di saat dirinya nge-scroll HP-nya, ada komentar yang mengatai sekaligus memuji akting Aqua yang dirasa sangat bagus sampai membuat mereka jijik dibuatnya. Namun mereka juga bimbang karena Aqua yang memiliki wajah yang sangat tampan bagi mereka. Tak lama kemudian, dirinya mendapatkan pesan dari Aqua yang membuatnya salting karena isi pesannya. Kana bahkan sampai harus merapikan diri hanya demi bertemu dengan Aqua. もしかしてそういう困るな。Sesampainya di taman, Kana yang masih agak gugup dibuat kesal karena sesuatu. お待たせ。遅いじゃない。は？ Seketika itu pula, sifat Kana berubah total. Dirinya mempertanyakan Ruby yang ikut dengannya. Kana pun merasa perasaan gugupnya tadi sangatlah sia-sia baginya. 私も暇じゃないんだから20秒で済ませて。 Singkat waktu, karena Ruby benar-benar tidak bisa berurusan dengan Kana, membuat dirinya mengeluh pada sang kakak. Namun karena ucapan sang kakak yang mengatakan Ruby yang ingin cepat memulai kegiatan idolnya, membuat dirinya tidak memiliki pilihan lain. Dirinya kemudian mendekati Kana dan langsung mengajaknya untuk membuat grup idol bersama dengannya. Kana yang terkejut langsung mempertanyakan ajakan Ruby yang terlalu tiba-tiba. Setelah dijelaskan, Kana yang masih terkejut mencoba memikirkannya sejenak. Meski berucap seperti itu, namun dalam hati jawabannya sudah sangat jelas. Kana mengetahui ketika dirinya menjadi idol nanti, maka kegiatannya sebagai artis cilik akan menghilang dan berubah menjadi kegiatan seorang idol. Bagaikan ngegacha sekali tanpa red up. Jika dirinya gagal menjadi seorang idol, maka dirinya juga akan kehilangan keduanya. Namun, ada satu hal yang membuatnya bimbang untuk menolak ajakan dari Ruby. なんでかはわからないけど、天才アイドル愛を彷彿とさせる何かを感じる。 Karena meski hanya pernah melihat akting Ai sekali, namun dirinya langsung mengetahui Ai adalah superstar alami yang akan terkenal tanpa keraguan sedikit pun. この子に可能性を感じて。 Meski meyakini bakat emas Ruby, namun Strawberry Production saat ini bukanlah agensi besar dan sama sekali tidak memiliki prestasi nyata sejak zaman Ai dulu. Tidak cuma itu, Kana merasa dirinya sendiri tidak begitu kawaii sampai bisa disebut sebagai seorang idol. Di saat dirinya yang hendak menolaknya, namun sesaat kemudian 有馬かな、妹とアイドルやってくれ。 Perlahan demi perlahan, pujian Aqua terus-menerus terlontar hingga membuat Kana tak berkutik meski terus menolaknya. Hingga pada akhirnya... 無理やらないって。無理なものは無理
bagaikan telah terhipnotis karena tanpa sadar telah menandatangani kontrak agensi SP Ruby. Bumiyako nampak masih tak percaya kedua anak itu mampu menyeret Kana buat join dengan mereka. Dirinya pun penasaran dengan metode macam apa yang digunakan oleh Aqua. Tanpa rasa bersalah, Aqua rupanya telah memanfaatkan rasa simpati Kana yang tidak bisa menolak permintaan orang lain. Maka dari itu, Aqua memang sedari awal telah berencana memakai teknik bacotan buaya andalannya. Mendengar yang membuat Bumiyako takut, puternya itu akan terkena balasannya suatu saat nanti. 別に嘘はついてないんだし。 Singkat cerita, setelah melepaskan keluh kesahnya sebagai mantan artis cilik, Kana merasa peluang keberhasilan mereka akan naik selama Aqua ada di sisi mereka. Kana kemudian bertanya tentang kerjaan Aqua yang lainnya. Melihat ekspresi Ruby yang sangat aneh, membuat Kana bertanya kerjaan macam apa yang diambil olehnya. Dan ternyata... reality show berjudul Awal Kisah Cintaku Bersama Sang Idola itu menampilkan 6 karakter, termasuk Aqua. 5 karakter lainnya ada cewek model busana bernama Sumiyuki, dancer cowok bernama Kumano Nobuyuki, aktris Kurokawa Akane, YouTuber Memcho, dan anggota band musik Morimoto Kengo. Inti dari reality show itu ialah mengumpulkan berbagai macam anak SMA dengan keahlian acting dan berinteraksi sembari direkam kamera secara alami. Drama itu diharapkan akan memiliki ending satu pasangan yang jadian karena cinlok. アクアです。よろしくね。 Melihat Aqua yang seperti itu jelas membuat mereka berdua tidak mengenali dirinya. Karena bagi Ruby, sang kakak adalah orang introvert yang memancarkan aura dingin ke penjuru tempat. Memcho yang melihat Aqua memuji betapa kerennya dirinya. Melihat acting Memcho membuat Ruby menduga sang kakak yang takkan mungkin tahan dengan sifat cewek munafik seperti itu. めっちゃ照れる。 は死ね Seketika itu pula, Ruby dan Kana menjadi sangat kompak dalam mengatai Aqua. Mendengar kedua talent ini terus mengatai Aqua, membuat Bumiyako mengingatkan itu hanyalah video promosi belaka. Dengan kata lain, itu hanyalah acting semata. Meski telah memahaminya, namun Kana juga mengetahui tentang ending ceritanya yang mengharuskan para artisnya buat jadian. Bumiyako pun membenarkannya. Meski tahu itu hanya pura-pura, namun Kana tetap sangat gelisah karena akan ada adegan kiss di ending ceritanya nanti. Di lain sisi, Aqua rupanya terus menahan diri dari tadi. Jika bukan karena imbalannya yang bisa mengetahui identitas pria misterius yang ditemui oleh Ai semasa hidupnya, Aqua takkan mungkin mau melakukan acting semacam itu. Dirinya merasa harus terus maju dan terus menahan diri sampai semua itu selesai. Setelah diminta istirahat, ternyata Akane yang mencatat ucapan salah satu kru di sana. Karena reality show yang mereka jalani itu dilakukan tanpa naskah sama sekali. Aqua dan Yuki nampak memperhatikan dari kejauhan dan sedikit ngobrol tentang reality show mereka. Mendengar Yuki yang merasa penakut dan tak suka menonjol, hal itu membuat Aqua mempertanyakan alasan Yuki yang menerima kerjaan itu. Yuki pun beralasan itu karena agensinya. Karena dirinya telah menganggur selama 1 tahun, Yuki merasa itulah kesempatan baginya. Keraguan yang ia miliki itu disebabkan karena dirinya saja belum pernah berkencan sebelumnya. Aqua yang tak percaya nampak diyakinkan oleh Yuki. Singkat cerita, karena pertanyaan Yuki soal Aqua yang pernah pacaran atau tidak, Aqua pun menceritakan sedikit hal tentang perasaannya. Karena meski itu ia sebut sebagai kisah cinta, namun dirinya meragukan apakah itu bisa disebut cinta atau tidak. Melihat Aqua yang sedikit terbuka padanya, membuat Yuki membahas soal episode terakhir yang mengharuskan adanya adegan kiss. Sembari mendekat, Yuki yang awalnya khawatir tentang pasangannya merasa telah menemukan pasangan idealnya saat ini. Dengan sangat liciknya, Yuki ternyata baru saja manfaatin momen mereka yang sedang ngobrol santai supaya kamera menyorot tepat ke arah mereka. 何が臆病だよ。 Scene berlanjut di rumah. Sebagai seorang adik,
Ruby tak ingin sang kakak berpacaran dengan tipe cewek yang ia benci. Maka dari itu, dirinya lah yang akan memutuskan dengan siapa Aqua akan berpacaran. Dan orang yang paling ia rekomendasikan adalah cewek ini. 多分この子は純粋でいい子だよ。しばらく恋愛すんなよ。 Singkat cerita, karena setiap orang memiliki kegiatan masing-masing, seperti Phil yang jarang masuk, saking sibuknya, Minami yang ada sesi foto sepulang sekolah nanti, bahkan Aqua yang sekarang ini sedang sangat sibuk syuting. Hal itu membuat Ruby mengajak Anggur Senpai buat membantunya berpikir. Karena pun menjelaskan mereka yang harus tampil di live host atau menerima kerjaan media sesekali. Jangankan lagu, mereka bahkan belum memiliki nama grup. Ruby pun ngomel karena dari tadi dirinya telah memikirkan nama grupnya. Tapi semua itu ditolak oleh Kana. Karena beralasan dirinya masih meragukan tekadnya dalam menyebut dirinya sendiri sebagai seorang idol. いいじゃん、アイドル有馬かな。恥ずかしい。 Tak lama setelah Kana yang berkata dirinya malu untuk menjadi idol tanpa prestasi, Bumiyako datang sembari membawa sebuah kamera yang akan ia gunakan untuk merekam aktivitas grup idol mereka. Dan itu semua akan ia unggah ke YouTube. Tujuannya tidak lain untuk menggait ketenaran. Dengan begitu, semua fans nanti bisa mereka minta untuk datang ke event offline ke depannya. Mendengar yang buat Kana ragu, rencana itu akan berhasil. Ambil contoh saja, misal mereka dapat menggait 1.000 sampai 10.000 orang dan mengadakan event offline, karena yakin yang datang paling hanya sekitar 1% dari total fans mereka nanti. Bumiyako merasa itu hanya berlaku untuk para newbie, tapi tidak dengan agensi mereka. Karena agensi mereka itu seringkali mengatur para live streamer terkenal. Dan kebetulannya Bumiyako telah meminta bantuan ke salah satu talentnya untuk membantu mereka berdua. Di tingkat Kana yang terkejut, Ruby ternyata mengenali sosok manusia berotot berkepala ayam bocil itu, yang merupakan YouTuber kebugaran yang sangat terkenal di kalangan anak SD dan juga SMP. Karena terus menerima kata-kata pedas dari Kana, Pion kemudian mengeluarkan ultinya yang mampu membuat Kana menjadi terdiam dan langsung tunduk padanya. 舐めた口聞いてすんませんでした。 Sebagai seorang superstar, Pion mengajari Ruby dan Kana tutorial YouTube yang baik dan benar. Dirinya bahkan berniat mengajari tutorial dapetin banyak super hacker dalam satu waktu. Setelah itu, Pion nampak on air dan menjelaskan dulu pada para viewernya, di mana agensinya yang hendak meluncurkan grup idol meminta bantuannya untuk ajang promosi. Maka dari itu, di videonya kali ini, dirinya kedatangan 2 bintang tamu yang tidak lain adalah Ruby dan Kana. Pion bahkan membuat challenge jika mereka bisa mengikuti tariannya selama 1 jam, maka Ruby dan Kana boleh reveal wajah mereka. Daripada bingung pusing kepala, mendingan bangun nyalakan musik ikut irama. Di tengah jogetan mereka, Kana merasa dirinya sudah tidak kuat lagi. Tapi dirinya teringat sesaat sebelum mereka on air tadi. Kolaborasi yang awalnya ingin dilakukan setelah mengetahui apa yang mereka lakukan nanti. Namun Ruby merasa jika mereka sudah tahu terlebih dahulu, maka itu semua tak akan menjadi sebuah kejutan. Dirinya kemudian mengeluarkan ekspresi yang cukup membuat gua agak terpanah. 嘘は嫌だ。 Dan begitulah bagaimana semua itu terjadi. Kana yang terus mengeluh dibuat terkejut karena Ruby yang masih tertawa meski sangat kelelahan. Waktu yang telah lewat 1 jam membuat Ruby dan Kana memenangkan challenge dari Pion. Maka dari itu, Pion meminta mereka berdua untuk mereveal wajah mereka. 自称アイドルです。 Setelah Ruby, giliran Kana yang harus mengenalkan dirinya. 有馬かな。こんにちは。 Pion pun terkejut karena pada awalnya dirinya berniat untuk ngedit video itu supaya terlihat seperti 1 jam. Namun mereka berdua ternyata berhasil melalui challenge darinya. Karena hal itulah Pion jadi menyukai tekad Ruby dan Kana yang sangat kuat baginya. Sesaat kemudian, Pion baru menyadari dirinya belum mengetahui nama grup idol mereka.
Kana yang sudah lulu meminta Ruby saja yang menentukan namanya. Mendengar yang membuat Ruby sangat bahagia dibuatnya. それ大丈夫なの？ Dan berakhir alur Stanimo Oshinoko episode kelima. Besin di episode kali ini dipegang sama Aqua Yuki dan juga ekspresi maut Ruby Kana. Entah kenapa nih ya, ekspresinya membuat tekad dunia perwibuan gua goyah dalam seketika. Coba aja lihat wajahnya. Ekspresinya coy, gak ada otak. Kana gak kalah sih sebenarnya. Cuma kepuasannya itu ada pada tatapan tajam lemesnya yang bikin Jonathan Alexander Artonoxia von Antarixia Liberta gua tegak bak tiang upacara. Maka dari itu, gua selaku wibu yang baik hati dan tidak sombong bakal ngasih rating 9,9/10 buat episode kali ini. Makasih buat yang udah nonton Gagri Video dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye bye. 星の子たちよよくお眠りなさい